Pemirsa, senang sekali saya Don Bosco Slamun bisa bersama Anda kembali dalam DBS To The Point. Program yang setiap pekan menghadirkan newsmaker atau pembuat berita. Kali ini saya mengundang Jarod Saiful Hidayat, kader PDI Perjuangan yang diduetkan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk berlaga di Pilkada Jakarta tahun 2017. Ini boleh dikata merupakan perkawinan politik kedua Ahok Jarod. Perkawinan politik pertama terjadi saat Jarod disorongkan PDI Perjuangan menjadi wakil gubernur akhir tahun 2014 yang lalu. Langsung saja saya hadirkan Jarod Saiful Hidayat, wakil gubernur DKI Jakarta dan sekarang menjadi calon wakil gubernur DKI untuk Pilkada tahun 2017. Mas Jarod, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Sama-sama. Senang sekali karena kita sama-sama Arema nih. Iya, ketemu di sini. Betul. Masih ingat dulu jalan-jalan di Malang? Sangat ingat, karena saya juga kecil juga di Malang. Sekarang harus menjadi orang nomor 2 di DKI. Alhamdulillah. Dan kelihatannya possibility untuk menang akan besar, kata orang. Tergantung pada kita. Memang banyak orang menyampaikan ucapan selamat, tapi saya tambahin selamat berjuang untuk meraih kemenangan. Dan kalau Allah SWT mengizinkan, Tuhan menghendaki menang dalam satu putaran demi menuntaskan program-program yang masih belum selesai. Mas Jarod, Anda ngomong tenang sekali. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya ingin kita menyimak dulu informasi berikut. Berakhir sudah semua teka-teki. PDI Perjuangan akhirnya memilih Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai calon gubernur yang diusungnya dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Ahok diduetkan dengan Jarod Saiful Hidayat, kader Banteng yang telah mengikuti sekolah partai untuk calon kepala daerah. Ini merupakan perkawinan politik kedua Ahok Jarod, sebuah perkawinan politik yang berliku, penuh tanjakan, dan akhirnya semua senang. Keesokan harinya, 21 September 2016, Megawati Soekarno Putri mengantar Ahok Jarod mendaftar ke KPU Jakarta. Penantang Ahok Jarod ada dua pasangan, Agus Harimurti Silviana Murni yang diusung Partai Demokrat bersama PPP, PKB, dan PAN. Lalu pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno yang disorongkan Partai Gerindra dan PKS. Ketiga pasangan tak ubahnya mewakili kepentingan Teku Umar, Cikeas, dan Hambalang, tempat Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Prabowo Subianto tinggal. Jika verifikasi terhadap tiga pasangan calon berlangsung mulus, tiga pasangan inilah yang bakal berlaga di Pilkada Jakarta tahun 2017 nanti. Pesta demokrasi yang diperkirakan akan berlangsung seru. Mas Jarod, apakah benar seperti kata informasi tadi akhirnya teka-teki terjawab? Atau sebetulnya tidak ada sebetulnya teka-teki tentang Anda, Ahok, lalu kemudian PDIP? Sebetulnya sih dari awal ya itu Ibu Mega itu menginginkan tetap pasangan Ahok Jarod. Karena apa? Karena sebetulnya pasangan Ahok Jarod itu adalah incumbent yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan tahun 2012 sampai 2017. Dan ya, betul. Dan selalu Ibu Ketua Umum memantau kinerja dari petahana. Ya. Pokoknya pilihan tahun 2012 itulah selalu dipantau hasilnya. Ya, sampai dengan ketika saya mendampingi Pak Ahok, itu selalu dipantau. Body language Ibu. Kalau saya bicara dengan Ibu, itu tetap pada Ahok Jarod. Mas, pertanyaannya selalu adalah seperti Ibu menyimpan teka-teki, bukan? Lalu kemarin itu ada foto yang menarik perhatian kita ketika Anda di Teku Umar bersama Ahok. Coba kita lihat gambar ini. Nah, ini Anda berdua sampai di
Teguh Umar. Saya beberapa kali ke sana dan saya kira-kira tahu ini tempat ini belum ke sebuah ruangan yang sangat private, bukan? Betul. Belum kan? Itu di ruang tamu. transit tuh. Itu di ruang tamu. Kemudian foto berikutnya adalah yang banyak dikomentari orang ketika kemudian Anda, kemudian Pak Ahok, lalu kemudian ada Ibu Ketua Umum atau Ibu Mega yang tidak tersenyum. Ya. Tidak tersenyum. Perlu ada penjelasan sedikit dari Anda tentang situasi ini. Ibu Mega menjelaskan bahwa untuk Pilkada DKI itu Ibu Mega menggunakan hak prerogatifnya sebagai Ketua Umum yang dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kami itu merupakan satu institusi tersendiri. Dan ditegaskan di situ bahwa pilihan kepada Ahok Jarot itu betul-betul pilihan ideologis. Pilihan Ahok Jarot adalah pilihan ideologis. Pancasila Artinya, yang benar-benar ya itu digali dari bumi Indonesia dan dilahirkan, diangkat oleh Bung Karno, bahwa Indonesia itu memang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai negara yang plural. Inilah menunjukkan bahwa PDI Perjuangan benar-benar ya menghargai, merawat pluralisme di Indonesia, benar-benar ingin menjaga keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu aplikasi dari ideologi Pancasila. Oke. Itu sangat menarik, Mas. Ya. Nanti kita lihat, karena semua orang tahu selama ini maju, mundur, pro, kontra, berisik dan gaduh tentang apakah Ahok akan diusung oleh PDIP, apakah Ahok akan tetap bersama Anda, ataukah seperti apa, kan ramai sekali selama ini. Perjalanannya itu ternyata sangat berliku. Coba Ahmad Murodi, apa yang sebetulnya terjadi, dan kita akan lihat bagaimana Ahmad Murodi menyampaikan laporannya. Ya, baik, terima kasih Bang Don. Yang betul sekali seperti kata Bang Don tadi, memang berliku-liku sekali perkawinan politik kedua dari Ahok dengan Jarot. Kita akan coba simak tahapan-tahapannya ya. Pemirsa, ini kita lihat. Yang pertama, pada tanggal 7 Maret 2016, Ahok ini memutuskan untuk maju lewat jalur independen. Nah, kemudian ini sebetulnya muncul banyak sekali penolakan, muncul banyak sekali reaksi dari internal PDIP yang menyatakan bahwa ini adalah bagian dari deparpolisasi yang dilakukan oleh Ahok. Kemudian berubah pikiran, Ahok pada tanggal 27 Juli 2016, kurang lebih 3 bulan setelah itu, Ahok memutuskan lewat jalur parpol. Nah, ini juga ada reaksi juga dari internal PDIP, begitu ya, menyatakan bahwa ada pro juga, ada kontra juga. Ahok diminta untuk berkomunikasi dengan internal PDIP, kemudian Ahok juga diminta untuk mengikuti mekanisme internal dari PDIP. Selanjutnya kita lihat pada tanggal 8 Agustus 2016, ada 7 parpol deklarasi koalisi kekeluargaan. Kemudian kita lihat lagi pada tanggal 17 Agustus 2016, kemudian Ahok bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDI Perjuangan. Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2016, ini PDIP menggelar sekolah calon kepala daerah. Nah, ketika itu Ahok tidak ikut, hanya Pak Jarot saja yang mengikuti sekolah calon kepala daerah ini. Dan kemudian pada tanggal 20 September 2016, PDIP mendeklarasikan Ahok Jarot sebagai Cagup dan Cawagup DKI Jakarta. Kurang lebih seperti itu, Bang Don, seperti itulah perkawinan politik antara Ahok dan juga Jarot. Dodi, apa kesanmu setelah membaca lika-liku tadi? Iya, ini benar-benar berliku. Seperti yang kita tahu, tadi kan sempat ada penolakan Bang Donia karena dari kubu PDIP juga melihat bahwa Ahok ini kemudian tidak mau ikut parpol, ada sebutan deparpolisasi dan sebagainya. Tapi kemudian ketika Ahok memutuskan untuk melewati jalur politik, begitu parpol, maka kemudian meminta supaya PDIP ikut juga dengan mekanisme internal PDIP, dan akhirnya mungkin pertemuan dengan Megawati pada tanggal 17 Agustus saya pikir itu adalah kunci. Kalau misal komunikasinya berjalan lancar maka akan jalan terus, tapi kalau tidak berhenti begitu. Tapi kemudian jalan terus sampai kemarin tanggal 20 September dideklarasikan Ahok Jarot. Artinya setidak-tidaknya kalau lihat seperti ini, jalan menuju sebuah perkawinan tanda kutip itu kelihatannya tidak mudah, bukan? Betul sekali, sangat tidak mudah, dan masyarakat juga sangat menantikan sebetulnya Bang Don bisa akhir dari dalam tanda kutip ya drama Ahok dan Jarot ini begitu. Apakah lewat jalur perseorangan atau lewat parpol, dan akhirnya memutuskan untuk parpol dan kemudian
PDIP, Hanura, Golkar dan juga Nasdem yang kemudian mengusung pasangan Ahok dan Jarot. Oke, Dodi, saya akan lanjutkan perbincangan saya dengan Mas Jarot. Mas Jarot, benarkah penentuan tentang Anda berdua ini baru terjadi pada tanggal 20 itu? Sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak. Sebenarnya tidak. Pada awalnya itu beberapa kali Pak Ahok dan saya itu ketemu sama Ibu Mega. Ya. Pada awalnya itu kapan kira-kira? Karena hitungan bulan kan 2-3 bulan Ya, atau 4 bulan. ketika waktu itu ada inisiatif atau keinginan Pak Ahok lewat jalur perseorangan. Ya, beberapa kali ya Pak Ahok ketemu sama Ibu Mega. Dijelaskanlah tentang sistem politik, sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila. Yang tidak mendukung calon independen atau perseorangan sebetulnya, ya kan? Salah satunya. Salah satunya begitu, ya. Disampaikan bahwa demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi perwakilan dan partai politik adalah infrastruktur demokrasi yang penting. Apalagi pada saat itu ketika Pak Ahok dengan jalur perseorangan didukung oleh partai politik. Ini lucu lagi ini. Karena berbeda. Jalurnya berbeda. Ada beberapa partai yang oleh partai politik. Ya, kan lucu ini. Itulah yang kita sebut dengan deparpolisasi. Partai politik mendegradasikan dirinya menjadi independen atau perseorangan. Mas Ini Jarot, pendidikan politik yang tidak bagus. sebelum Anda teruskan, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Ya.